Saat ini di hadapan saya ada seorang ibu bernama Ibu Suryani. Ya, silakan Bu, ucapin salam. Ya, halo, shalom ya. Perkenalkan, nama saya Suryani. Nah, memang dikenal Suryani Pantau karena Pantau itu dari suami. Tapi papa saya itu orang Ambon, Watimena, ya, campur Banten. Dan kalau mama saya itu orang Riau, campur Malaysia. Nah, tuh. Jadi, nah bahkan kalau dari nenek saya bagian papa saya, dia punya kakek itu malah Mesir. Oh, ya malah ada Mesir dan imam imam besar di masjid di sana di Banten. Oh, dulunya, gitu. iya. Ya. Nah, ini kan menarik, saudara ya. Bagaimana orang yang punya latar belakang seperti ini kok tiba-tiba satu kali mengambil satu keputusan yang nggak mudah, ya, nggak mudah. Apalagi kita dari kecil baru lahirnya, udah diajanin, dimasukin pengajaran. Nah, akhirnya kita mengambil sebuah keputusan untuk menjadi percaya Yesus itu pasti bukan karena kuat gagah kita, ya. Karena Yesus sudah bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul, betul. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau dia tidak dikaruniai oleh Bapa. Wah. Nah, ceritain Bu, gimana Bu? Kok bisa jadi orang percaya? Tahun berapa tuh ceritanya? Ini ceritanya udah lama banget. Lama, lama banget ya. Iya. Gimana? Ya, jadi kami dulu, jadi gini, saya latar belakang papa saya dulu ya. Jadi tadi papa saya itu Muslim, ya, keluarga Muslim. Jadi pernah tinggal di Jakarta dan rumahnya itu dekat gereja. Oh. Dan setiap minggu dia dengar lagu gereja kok enak sekali gitu. Oh, dari lagu ya. Oh, dari lagu. Jadi akhirnya setiap minggu tuh dia duduk di bawah jendela gereja. Jendela gereja zaman dulu kan besar-besar tinggi ya. Zaman-zaman Portugis apa-apa gitu. Jadi pendetanya tuh lihat setiap minggu ada anak muda gitu, ada pemuda. Nongkrong di gereja. Iya. Nyong silakan masuk aja. Enggak, Bapak katanya. Ya lama-lama jadi masuk akhirnya jadi Kristen. Bahkan sempat jadi penginjil dulu mama saya, tapi sambil belayar. Oh gitu. Karena berlayar akhirnya pergi ke Riau ketemu mama saya. Nah, mama saya ini orangnya fanatik juga, orang yang taat. Mamanya dia itu, nenek saya ini pernah naik haji 2 kali. Jadi akhirnya mereka menikahnya tapi dengan cara Muslim. Oh iya. Tapi waktu ngucapin 2 kalimat syahadat, papa saya itu pelan-pelan sekali waktu bilang Muhammad Rasulullah, dia bilang Isa Rasulullah. Bukan Muhammad. Ya, tapi Isa. Isa Rasulullah. Tapi nggak ada yang dengar. Kayaknya memang Tuhan bikin begitu. Jadi dia pikir ya dia nggak menyangkal Tuhan gitu. Tapi rupanya ya Tuhan nggak berkenan juga. Akhirnya rumah tangga yang tadinya bagus, ekonominya bagus, akhirnya waduh pokoknya babak belur deh. Berantakan lah ya. Berantakan. Maksudnya ekonominya. Jadi akhirnya dari Riau sempat pindah ke Jakarta. Dari Jakarta saya inget tuh di Jakarta tinggal di Romangun dulu ya. Kemudian jual-jual kue kering gitu ya. Akhirnya pindah lagi ke Riau, Kepulauan, Teluk Kuantan. Akhirnya balik lagi ke Riau Kepulauan, pulau kecil. Di pulau kecil, nah disitulah kami tinggal di sana. Jadi papa saya sempat belayar. Nah nenek saya ini memang orang Muslim dan tinggal sama saya, sama kami. Jadi saya itu belajar. Jadi suka dibawa ke surau. Diajar ngaji gitu ya. Sedangkan papa saya belayar setahun kemudian baru pulang. Nanti pas pulang saya diajak sekolah minggu. Jadi bingung. Jadi ya saya ngajar ngaji. Cuman waktu itu karena orang-orang daerah situ sangat fanatik ya. Jadi mereka tahu bahwa papa saya Kristen. Jadi saya sering dijolimi sama teman-teman. Sering dizolimi, jadi seenaknya aja rambut saya dijambar, saya diludahin gitu, terus dikata-katain. Nah saya tipe orang yang nggak mau ngalah, dijambak saya jambak lagi.
saya diludah, saya ludah lagi. Jadi hampir setiap hari itu berantem. Sama anak yang cowok ya, anak-anak yang cowok, anak-anak yang kecil yang cowok juga ngata-ngatain saya, berantem sampai saya itu apa istilahnya lebam-lebam. Sampai biru-biru. Saya berantem, bener-bener berantem. Wah, umur berapa tuh? Waktu SD itu, masih SD. Pokoknya kelas 6 ke bawah. Ya, yang gitu. Waduh, nakal banget ya. Jadi itu karena terus akhirnya papa saya sempet sakit. Jadi akhirnya buat apa ya? Buat minyak apa, dan saya suka seneng jualan. Jadi saya ambil kue dari orang lain. Kemudian saya jualan. Gitu. Kadang-kadang jualan saya kalau lagi nggak ditumpahin sama teman saya. Nangis, saya pulang kesel banget. Ini nggak apa-apa katanya, kalau orang Kristen mah kita gitu-gituin nggak apa-apa. Mati juga nggak apa-apa. Saya sakit hati banget. Itu di daerah sana tuh. Jadi tapi saya ke surau ngaji. Ya tapi ya saya pikir karena papa saya Kristen gitu ya. Terus saya cuma sekali saya ke gereja, dalam hati saya kok dijolimi seperti ini. Ada satu kali itu dari sekian banyak lah. Satu kali waktu zaman dulu kan suka main yeye itu. Main yeye. Yang dari karet terus kita lompat kan zaman-zaman dulu kan. Terus saya menang. Kebetulan saya orangnya, saya suka ini menang itu menang gitu. Jadi banyak teman-teman yang iri. Iri akhirnya berantem. Jadi berantem. Nah satu ketika saya siang-siang tuh jalan sama teman saya, sama teman berdua, ketemu sama teman yang kalah ini. Ya ada bertiga, saya berdua. Saya langsung dijambak. Terus muka saya langsung mau dicakar. Tangan jarinya itu masuk ke mulut saya. Saya langsung gigit. Saya langsung gigit sampai berdarah. Saya gigit bener-bener kan. Saya dikeroyok, mumpung tangannya masuk jari, udah saya gigit aja. Saya gigit, akhirnya dia pulang ke rumah, abangnya bawa temen-temennya, anak-anak cowok semua kan, ada 5 apa 6 orang, saya lari. Jadi saya lari sama temen saya lari. Nah waktu itu kan di Riau itu, di pinggir-pinggir pantai kan banyak rumah-rumah panggung. Ya saya masuk ke bawah kolong, saya sembunyi. Kalau enggak saya pikir bisa mati saya. Jadi itu sampai sore saya sembunyi di situ. Sampai gelap. Jadi akhirnya mama saya, itu umur berapa tuh? Itu mungkin umur 8 apa 9, 10-an gitu. Masih SD itu dia. Iya. Tapi keras banget hidup di sana. Iya, terus? Terus akhirnya mama saya cari, teman saya itu kasih tahu. Saya dipanggil neneng waktu di situ. Neneng sembunyi katanya, akhirnya dicari. Ya nenek saya sama mama saya nggak terima. Akhirnya kalau saya lupa untuk bawa ke polisi apa bawa ke adat lah gitu. Akhirnya didamaikan gitu. Nah itulah beberapa hal-hal yang saya dizolimi. Banyak lagi sih sebenarnya, banyak lagi. Padahal kan suka ngaji. Iya, tapi karena papa saya kan Kristen. Papa saya Kristen. Papanya Kristen dianggap Kristen juga lah yang. Terus saya juga kan sering kadang-kadang juga ke sekolah minggu gitu. Jadi mungkin udah suka ngaji, jadi nggak tahu agama lah pokoknya. Ya nenek saya bawa ke sini ya ke sini, nanti papa saya kalau pulang bawa ke sekolah minggu ya sekolah minggu. Pokoknya yang saya tahu ya, kalau zaman dulu itu kalau Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya gitu kan, disucikan, nanti setahun bikin dosa lagi, tunggu Idul Fitri lagi. Nah terus di Kristen yang saya tahu sama dengan Paskah. Paskah setahun sekali. Dan nanti kalau udah Paskah, saya sama paham segitu. Jadi saya memang nggak ikut aja gitu. Nah tapi satu ketika mama saya itu kan didoakan sama papa saya, didoakan supaya mama saya terima Yesus, supaya hatinya dibuka oleh Tuhan. Akhirnya melahirkan adik saya yang terakhir itu tahun 71. Adik saya yang bungsu. Akhirnya terus bleeding. Jadi pendarahan, karena itu di kampung ya, panggil dokter lagi ada operasi, panggil dukun nggak, pokoknya secara manusia nggak mungkin. Cuman mama itu udah dingin, mama saya cuman masih ada di dalam pikiran lah, rohnya masih inilah ya, masih ini udah lemes begitu. Dia bilang, Isa, kalau engkau itu benar-benar Tuhan, Yesus kalau engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan mukjizat.
kasihan anak-anak saya di persimpangan. Dia bingung juga kan. Dia doa begitu. Mamanya. Mama saya kan muslim. Nah mama saya juga fanatik karena waktu dia masih di Jakarta sekolah ambil keguruan, dia pernah robek-robek Alkitab. Dia pernah robek Alkitab, dia buang ke tong sampah. Dia bilang, maaf Tai, ini Alkitab. Malah pamannya bilang, ini siapa yang sobek-sobek gitu kan. Nah mama saya tuh hampir meninggal, dogduding. Dan akhirnya Tuhan, kalau Yesus, kalau kau benar-benar Tuhan, tunjukkan mukjizat. Dan tiba-tiba nenek saya kan di kampung tuh, ambil jeruk nipis, dibakar jeruk nipisnya, ditumpuk kayu ya. Kemudian taruh kain, terus taruh di ulu hati mama saya, taruh di sini. Nah itu panas. Dia tiba-tiba aja kepikiran gitu. Akhirnya rasa panas kan, itu panas. Taruh panas. Akhirnya mama saya tuh kuat lagi. Ya, terus mama saya, oh ini mah cara Tuhan, ini Tuhan yang tolong gitu kan. Akhirnya kalau begitu, Yesus tuh benar Tuhan, bisa lakukan mukjizat. Mama saya baca Alkitab dari Kejadian Wahyu, dari Wahyu Kejadian, terus baca. Akhirnya nggak ada yang bina. Akhirnya dia ambil keputusan terima Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sejak itu. Tapi saya ya masih bingung-bingung aja. Nggak ada yang ini. Papa saya udah belajar waktu itu. Dan kemudian akhirnya Papa pulang, ya akhirnya mama saya diberkati di gereja. Nah memang ya itu tambah parah lagi lah, saya emang bener-bener sama temen tuh berantem gitu. Adik saya masih inget-inget dari cerita. Kadang-kadang kan kalau saya papa saya pergi ya bawa minyak kayu bukan putih minyak wangi gitu kan. Saya pakai sedikit. Mereka bilang apa? Mereka bilang kebaiknya bau congek katanya. Jadi padahal saya pakai minyak wangi, tapi mereka bilang congek. Pokoknya saya benar-benar di inilah. Jadi sekarang apalagi ya, mamanya Kristen, bapaknya Kristen juga, wah tambah. Tapi itu di kampung kan. Nah terus setelah itu mama saya nggak lama kemudian dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia bilang pergi ke Jakarta sekolah Alkitab. Dia bingung sekolah Alkitab itu apa. Papa saya waktu itu pas lagi di Jakarta. Ini dia cerita, ini kami pindah. Jadi tahun 74 kami pindah ke Jakarta. Mama saya langsung sekolah Alkitab. Jadi penginjil luar biasa. Nah, udah setahun lebih di Jakarta pun mama saya nggak terlalu ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus. Tentang saya, ya pergi aja. Tetapi saya masih bingung. Tapi mama saya suka bawa ke persekutuan doa, ya. Suka bawa ke PA belajar Alkitab. Nah akhirnya saya bertobat di situ, terima Yesus. Ya sejak saya masih SMP masih muda banget, tahun 75, 76 lah saya bertobat. SMP ya udah bertobat. Udah bertobat. Nah pertobatan saya itu luar biasa. Dan saya waktu saya ingat itu kemana-mana saya bawa traktat. Saya udah ngajar sekolah minggu, ya. Dan akhirnya saya bertobat. Jadi adik saya semua sekeluarga. Ada semua terima Yesus. Iya, terima Yesus. Ya, puji Tuhan. Terus ibu aktif di gereja mana sekarang? Saya akhirnya memang tamat SMA, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Jakarta, ada Inalta. Kemudian saya lanjut ke Filipina. Kemudian dari Filipina saya ke Amerika, Colorado. Pulang dari sana, dari Colorado itu ya memang saya melayani sampai sekarang ini. Di sekarang gereja GSI, Gereja Kristen Sahabat di Indonesia. Dan saya pernah melayani di Kalimantan 12 tahun. Di Kalimantan di pedalaman. Ya di kabupaten ya, enggak pedalaman sekali lah, tapi masuk ke kalau pergi-pergi itu masuk ke pedalaman. Iya. Sekarang di Jakarta lagi. Dan saya memang pulang dari Amerika, pulang habis sekolah saya langsung mengajar. Jadi saya sempat mengajar di sekolah Alkitab, di beberapa sekolah Alkitab di Jakarta. Saya pernah ngajar di di SCT Inalta, di SCT Dulos yang dibakar itu. Itu kisahnya itu ya, pada waktu hari kejadian itu sebenarnya jadwal saya ngajar siang itu. Saya udah siap pakai baju, udah mau berangkat, udah mau start mobil, tiba-tiba badan nggak enak, terus kayaknya males banget.
Kayaknya saya udah deh, saya nggak ngajar. Untung saya nggak ngajar Pak waktu itu. Nggak ada gairah ya. Nggak ada gairah. Cara Tuhan. Itu memang udah. Nah, suami saya juga sempet kan dia ngajar juga. Dia ngajar di musik kan, dia ngajar musik. Nah gitu. Nah waktu itu bulan Mei. Waktu Mei tanggal 13. Nah itu juga start mobil nggak jalan-jalan, mau ngajar ke sana. Luar biasa. Ya start mobil, tahu-tahu nggak, akhirnya kerusuhan itu. Jadi memang Tuhan itu dahsyat banget ya, memelihara kita. Ya, nah gini, sebenarnya lahir baru itu artinya mengenali Yesus secara pribadi itu sebenarnya start kita pertama untuk berbagi kasih. Sebab itu yang paling penting ya Bu ya. Kalau kita udah menerima Yesus, kita lahir baru, kita merasakan kehadirannya, itulah yang membuat kita pengen berbagi gitu ya. Kalau cuman agamawi dulu ya apa ya, pokoknya kayak dulu apa ya, iya masuk gereja amin pulang ya, nggak pernah ngerasain apa-apa, nggak ada rasa ada apa-apa. Tuhan, iya, nggak ada apa ya, empty lah ya, nggak tahu apa-apa lah apa yang terjadi. Makanya saya suka bilang seorang beragama Kristen belum tentu pengikut Yesus, tapi seorang pengikut Yesus itu agamanya pasti Kristen. Betul. Karena itu sebetulnya yang paling penting itu sebagai orang percaya kita harus lahir baru, harus merasakan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan merubah hidup kita ya, pikiran kita yang nggak tertuju hanya untuk cari duit, kekayaan gitu, tapi kita ingin selalu berbagi kepada orang ya, supaya orang juga boleh menikmati kasih Tuhan. Dampaknya kan kita begitu terima Yesus kan rasanya damai ya, hatinya damai. Udah gitu ada sesuatu yang meyakinkan kita kalau kita mati pasti ke sorga. Wih mantep banget. Betul. Dulu biar kita udah baca juga, biar Yesus sudah ngomong dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya selewat aja kita nggak ngerti. Tapi sekarang kita lihat, wih dahsyat. Jadi saya memang sejak saya bertobat terima Yesus ya sampai sekarang saya melayani. Iya. Jadi saya tamat SMA, saya sekolah Alkitab, kemudian selesai itu ya sampai sekarang umur saya sekarang sudah lumayan juga ya. Saya nggak semangat saya untuk melayani Tuhan, beritakan Injil nggak pernah pudar. Karena memang jalan yang lurus itu cuma itu. Hanya di dalam Yesus. Jadi kayak keluarga istri saya ini banyak Bu yang Kristen. Iya gitu, nggak ada misi gitu. Pokoknya ya sekedar ke gereja pulang. Nggak ada ingin berbagi gitu ya, karena dia sendiri nggak ngerasain. Betul, ya kan? betul. Yang penting kan kita ngerasain dulu kasih Tuhan itu kayak apa. Betul. Ya, tapi kalau kita nggak ngerasain ya nggak heran lah kalau nyebrang. Betul. Pindah-pindah ya, itu pasti orang nggak ngerasain. Siapapun orang-orang yang dari Kristen menjadi Islam itu pasti nggak ngerasain, nggak ngerasain kehadiran Tuhan dalam hidupnya ya. Makanya dia jadi begitu. Baru-baru ini ada seorang yang katanya mualaf, tapi dari omongannya saya tahu ini pasti dari kecil udah tetap Islam, belajar Kristen dikit. Terus mulai ngomong gua dari sono ya, padahal dari omongannya kita udah tahu. Ya, kalau orang udah pernah jadi Kristen dia pasti nyantel. Paling enggak Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, pasti ada yang nyantel, nggak mungkin enggak. Karena firman itu nggak kembali sia-sia, dia punya kuasa gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kita menjadi percaya, kita mengalami perubahan, perubahan hidup. Di mana hidup kita bukan hanya untuk diri kita lagi, untuk cari roti, makan roti, tapi justru kita mulai berbagi roti. Itulah roti kehidupan. Nah, saudara, inilah Ibu Suryani yang sudah menjadi orang percaya dan hidup punya misi untuk mengajar, untuk mencari jiwa. Karena di luar Yesus orang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Yesus itu satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu juru selamat, tapi satu-satunya
yang harus kita bagikan, yang harus kita ceritakan. Nah, saudara, mari sebagai orang Kristen jangan sampai saudara tidak menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Iya, betul. Sekedar dibaptis, namanya diganti, tapi nggak ngerasain, rugi. Iya, iya betul. Ya, saudara. Nah, oleh karena itu mari seperti Ibu Suryani mengalami jamahan Tuhan, lahir baru, punya misi, mau berbagi bagi banyak orang. Nah, ini kesaksian yang luar biasa. Kalau Ibu Suryani bisa menikmati kasih Tuhan, saya percaya saudara juga pasti, Amin. Pasti bisa menikmati. Asal undang Yesus masuk dalam hati saudara, menguasai hati, pikiran, perasaan, jiwa saudara, pasti terjadi perubahan. Ya. Nah, demikianlah kesaksian Ibu Suryani. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap orang. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa dapat pengampunan. Nah, saudara, Ibu Suryani juga punya channel YouTube, Suryani Pantau. Suryani Pantau. Jadi saudara bisa hubungi channelnya, jangan lupa subscribe. Ya, subscribe, komen, dan like. Dan like. Ya. Betul, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Udah bang, udah percaya, tapi sayangnya kagak bertobat. Udah bang, udah percaya, tapi sayang kagak jadi berkah. Sayang banget ya. Udah percaya, ibarat pohon rimbun daunnya. Udah percaya, ibarat pohon kagak ada buahnya. Hati-hati tuh, tebak. Hati-hati kalau kita kayak begini, pintu berkat, pintu surga kagak dibuka. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa celaka. Hati-hati kalau kita kayak begini, ibarat pohon kagak ada buahnya. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa binasa. Haleluya. Udah bang, udah percaya, tapi sayangnya kagak bertobat. Udah bang, udah percaya, tapi sayang kagak jadi berkah. Makanya jadi berkat dong. Udah percaya, ibarat pohon rimbun daunnya. Udah percaya, ibarat pohon kagak ada buahnya. Hati-hati bisa ditebak tuh. Hati-hati kalau kita kayak begini, pintu berkat, pintu surga kagak dibuka. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa celaka. Hati-hati kalau kita kayak begini, ibarat pohon kagak ada buahnya. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa binasa. Pok, Iya bang. ternyata jadi orang percaya kagak cukup cuma masuk gereja dan dibaptis, Pok. Oh kayak begitu ya bang ya. Iya. Terus harus bagaimana lagi bang? Sebab firman bilang, pohon kalau kagak ngasilin buah, Iya. bakalan ditebang masukin ke dalam api, Pok. Wah serem banget bang, ngeri ah. Iya, makanya kita mesti bertobat. Oh gitu ya bang ya. Jadi berkat. Haleluya. Amin bang. Udah bang, udah percaya, tapi sayangnya kagak bertobat. Udah bang,
pun kagak ada buahnya. Makanya hati-hati bisa celaka. Hati-hati kalau kita kayak begini, pintu berkat, pintu surga kagak dibuka. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa celaka. Hati-hati kalau kita kayak begini, ibarat pohon kagak ada buahnya. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa binasa. Hati-hati kalau kita kayak begini, bisa celaka.
berkati.